Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai budidaya ikan konsumsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Panadifa Junaidi, nomor absen 27 dari kelas 9A. Budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan bertujuan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan, seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan sumber pangan atau konsumsi. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain lele, gurami, bawar, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Apa saja lokasi budidaya ikan konsumsi? Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Pada daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar. Budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau. Sedangkan budidaya ikan laut dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Lokasi budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Dalam budidaya ikan, terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan. Antara lain kolam, bak, akuarium, jaring terapung atau keramba jaring apung. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan konsumsi. Pada air tawar, kita menggunakan kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budaya yang dilaksanakan. Terdapat 3 sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan. Yang pertama, terdapat tradisional atau ekstensif. Merupakan kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang seluruhannya bagiannya terbuat dari tanah. Lalu yang kedua, semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Lalu yang terakhir, terdapat intensif. Merupakan kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan, pemetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Nah, ikan apa saja ini yang dapat hidup di air tawar? Ikan pertama yakni ikan mas. Ikan mas atau Cyprinus carpio-L merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Ikan mas berbadan agak memanjang, pipih dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai ataupun danau. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter mdpl atau di atas permukaan laut. Pakan ikan mas antara lain tumbuhan air dan binatang renik. Pakan utamanya yakni tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Lalu yang kedua terdapat ikan lele. Lele atau Clarias sp mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung atau terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Selain sebagai senjata, patil juga dapat dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah atau juga disebut biasa dengan walking catfish. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar yang airnya tidak terlalu deras, seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil.
Lalu yang terakhir terdapat ikan gurame. Ikan gurami atau gurame atau biasa yang disebut dengan Osprenemus gourami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar. Bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo, dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Ikan gurami menyukai perairan yang jernih dan tenang, serta tidak mengandung lumpur. Selain itu, ikan gurami juga dapat hidup di perairan air payau yang kadar garamnya rendah. Ikan gurami hanya bisa hidup di kolam yang tidak padat ditumbuhi tumbuhan air. Lalu yang B, air payau. Yang pertama, tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan yang biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan tentunya adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Namun yang lebih umum, biasanya tambak dikenal dengan air payau. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum, tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu. Walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak, misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih, dan sebagainya. Tetap tambak lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang windu. Nah, ikan apa saja nih yang dapat hidup di air payau? Yang pertama, terdapat ikan bandeng. Ikan bandeng atau canos-canos adalah jenis ikan laut dengan bentuk tubuh langsing seperti torpedo. Mempunyai moncong agak runcing, ekornya bercabang dan halus sisiknya. Ikan bandeng berwarna putih gemerlapan seperti perak pada tubuh bagian bawah dan punggungnya agak gelap. Penampilan ikan pada bandeng pada umumnya simetris, memiliki badan ramping dengan sirip ekor yang bercabang dua. Ukuran tubuh ikan bandeng bisa bertambah sampai 1,7 meter. Hanya saja rata-rata sekitar 1 meter panjangnya. Seluruh permukaan tubuh ikan bandeng tertutup oleh sisik yang bertipe lingkaran yang berwarna keperakan. Ikan bandeng juga tidak mempunyai gigi. Pada bagian tengah tubuhnya terdapat garis memanjang dari bagian penutup insang sampai ekor. Sirip dada dan sirip perut dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar dengan sirip anus menghadap ke belakang. Selaput bening menutupi mata, mulutnya kecil terletak pada bagian depan kepala dan simetris serta memiliki jenis sirip ekor homocercal. Lalu yang kedua, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau yang badannya terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap ataupun redup. Udang windu adalah udang yang lemah kondisinya. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan pada udang untuk tumbuh lebih besar. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Lalu yang ketiga, air asin. Wadah budidaya yang digunakan biasanya adalah keramba jaring apung. Keramba jaring apung biasa digunakan untuk budidaya ikan di laut. Hal ini biasanya terdiri dari rangka dengan pijakan untuk infeksi. Pembuatan jaring apung menggunakan pelampung. Hal ini membuat tetak mengapung serta terbuat pijakan berfungsi agar tertambat pada rangka dan jakar sehingga jaring apung tidak mudah berpindah posisi. Ikan yang dibudidayakan tetap berada di dalam keramba karena terkurung oleh jaring. Jenis jaring apung diantaranya bundar, kotak, dan oktagonal.
Lalu ikan apa saja nih yang dapat hidup di air asin? Yang pertama terdapat ikan tuna. Tuna atau Tunus sp merupakan jenis ikan laut pelagis yang termasuk dalam keluarga Scrombroidae. Tubuh ikan ini seperti cerutu, mempunyai sirip punggung, sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang. Mempunyai jari-jari sirip tambahan atau finlet di belakang sirip punggung dan sirip dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor bercagak agak ke dalam dengan jari-jari penyokong penutup seluruh ujung hipural. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Lalu, yang kedua terdapat ikan tongkol. Ikan tongkol atau Eutinus affinis adalah salah satu jenis ikan laut yang dikenal karena keanekaragaman, rasa lezat dan manfaat gizinya. Ikan ini merupakan anggota keluarga Scromberidae yang sama dengan ikan tuna. Ikan tongkol memiliki distribusi yang luas di berbagai wilayah perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Keberadaannya tidak hanya penting dalam ekologi laut, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam industri perikanan dan gastronomi. Ikan tongkol memiliki ciri-ciri fisik yang khas, seperti tubuh yang ramping dan pipi dengan punggung berwarna biru metalik dan perut keperakan, seperti gambar di samping. Sirip punggung dan ekor yang kuat memungkinkan ikan untuk melakukan pergerakan cepat dalam air. Secara umum, ukuran ikan tongkol dapat mencapai 30 hingga 100 cm panjangnya, dengan bobot berkisar antara 2 hingga 14 kilo, tergantung pada usia dan habitatnya. Lalu, apa saja nih sarana dan peralatan budidaya yang digunakan dalam pembesaran ikan budidaya konsumsi? Yang pertama terdapat benih dan air, lalu yang kedua terdapat pakan dan obat-obatan, lalu yang ketiga terdapat pupuk, dan terakhir terdapat kapur. Baik, saya akan menjelaskan tentang sarana dan peralatan budidaya. Yang pertama, benih. Benih ikan merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan dalam budidaya ikan. Ciri-ciri benih ikan yang baik antara lain sehat, gerakan lincah, tidak cacat, sirip-sirip lengkap, warna tubuh cerah, tidak membawa penyakit atau parasit, dan responsif terhadap pakan. Ikan yang sehat akan berenang melawan arus, sehingga akan selalu berada pada bagian air masuk. Sebaliknya, ikan yang tidak sehat atau lemah akan berada pada bagian pembuangan air, atau berdiam diri di dasar bak. Lalu yang kedua, terdapat pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan pada hewan ternak atau peliharaan. Jenis pakan untuk ikan konsumsi terbagi atas dua jenis, yakni A. Pakan alami. Pakan alami merupakan pakan yang telah tersedia di alam. Contoh pakan alami yaitu cacing, ikan hidup, invertebrata akuatik seperti Daphnia atau Artemia, lalu larva serangga seperti bloodworm, jentik nyamuk, infusoria, dan rotifera. Lalu yang B. Pakan buatan. Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu, baik nabati maupun hewani berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pakan buatan biasa dibuat di pabrik dan dijual secara komersial atau bisa juga membuatnya sendiri. Contohnya pelet ikan yang dihaluskan dengan vitamin penambah. Lalu yang ketiga, terdapat pupuk. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan pupuk buatan. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat manusia di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah perairan. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan ada urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Lalu yang keempat terdapat air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Air yang dapat memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan
Dan tumbuhan tingkat rendah yaitu adanya plankton sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, lalu suhu 25 hingga 32, salinitas 0-5 ppt air tawar, 6-29 ppt air payo, dan 30-35 ppt air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Lalu, yang kelima terdapat kapur. Tujuan atau manfaat dari pengapuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pH air dan tanah dasar perairan hingga sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki ikan yang dibudidayakan. Misalnya pH harus menjadi 7 hingga 8. Lalu yang B, meningkatkan alkalinitas air sehingga produktivitas kolam atau tambak menjadi tinggi. Lalu yang C, meningkatkan penyediaan mineral dalam dasar kolam atau tambak sehingga pertumbuhan pakan alami atau fitoplankton menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir terdapat obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan, di mana obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan atau tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sementara obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air, tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itu saja dari saya. Terima kasih.